bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Hai guys, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Yuliana Ayu dengan NIM 2301080067. Saya dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum muatan lokal dan saya juga akan menceritakan tentang budaya dari daerah saya yang sesuai dengan kurikulum muatan lokal ini. Jadi langsung saja, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu apa sih kurikulum muatan lokal ini. Jadi, kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensinya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di lingkungannya. Apa sih tujuan dari kurikulum muatan lokal ini? Jadi, tujuan dari kurikulum muatan lokal ini adalah untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal, mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya, serta untuk mengembangkan dan melestarikan keunggulan dan kearifan daerahnya. Oke guys, sekarang saya akan menceritakan tentang budaya lokal yang ada di daerah saya, yaitu di Manggarai. Jadi di Manggarai ada beberapa kearifan lokal seperti tenun ikat atau biasa disebut dengan tenun songke atau dalam bahasa Manggarainya tobe songke. Jadi kain songke ini adalah kain adat dari Manggarai Timur yang sudah ada sejak lama dan sudah dilestarikan oleh masyarakat di Manggarai. Jadi guys, kain songke ini selain merupakan kearifan lokal dari budaya Manggarai dan juga sebagai kain adat dari Manggarai, dia juga memiliki nilai ekonomis tersendiri. Jadi para penenun di Manggarai sudah mulai menjual kain ini secara utuh maupun sudah digunakan dalam bentuk atau dimodifikasi sesuai dengan kreativitas dari orang Manggarai ini dengan membuatnya menjadi rok atau baju, dress, dan kain-kain semacamnya seperti selendang. Oke guys, jadi di Manggarai sudah banyak beberapa sekolah yang mulai menggunakan kain songke atau kain adat dari Manggarai ini di lingkungan sekolah, tetapi pada hari-hari tertentu, misalnya pada hari Rabu atau pada hari Kamis. Jadi itu sudah diterapkan di beberapa sekolah di Manggarai. Jadi para siswa dan juga guru-guru di sekolah tersebut sudah mulai menggunakan kain itu sebagai bentuk dari proses untuk melestarikan dan mengajarkan kepada siswa untuk tetap melestarikan kain songke dari Manggarai ini sebagai kearifan lokal. Jadi harapannya dengan para siswa dan guru-guru tadi yang menggunakan kain songke pada hari-hari tertentu di sekolah itu diterapkan dalam mata pelajaran, misalnya muatan lokal dan berwirausaha. Jadi para peserta didik bisa belajar untuk menenun atau belajar untuk memperjualbelikan kain songke ini dan dipromosikan agar dikenal oleh khalayak luar, masyarakat luar,
Sehingga kain songke ini tidak hanya ada di Manggarai saja, tetapi bisa dilestarikan ke wilayah-wilayah di luar Manggarai. Sehingga orang-orang akan tahu bahwa kain songke ini berasal dari Manggarai, dan kita akan mendapatkan keuntungan dengan kita menjual. Itu akan menambah wawasan kita dalam bidang berwirausaha dan juga dalam menambah nilai ekonomis di wilayah kita. Guys, jadi selain tenun ikat tadi atau kain songke tadi yang sebagai bentuk kearifan lokal dari budaya Manggarai, ada juga salah satu kearifan lokalnya yaitu perhiasan. Namanya Bali Belo. Jadi Bali Belo ini merupakan perhiasan untuk seorang wanita di Manggarai. Bali Belo ini adalah perhiasan yang dipakai pada di daerah kepala, yang dipakai atau digunakan oleh kaum wanita pada saat acara-acara adat atau pada saat hari tunangan maupun hari pernikahan, dan juga pada saat hari-hari raya yang mewajibkan perempuan-perempuan di Manggarai menggunakan Bali Belo. Jadi guys, Bali Belo ini merupakan ciri khas dari perempuan-perempuan atau enu-enu di Manggarai. Apabila menggunakan Bali Belo, berarti orang akan mengetahui bahwa seseorang ini berasal dari Manggarai, karena sudah diketahui apabila dia berpakaian atau menggunakan Bali Belo itu. Ada beberapa sekolah juga yang menerapkan kurikulum atau menerapkan mata pelajaran yang di salah satu pelajaran yang mewajibkan para peserta didik untuk belajar membuat Bali Belo. Misalnya dulu di sekolah saya waktu SMP itu kami sudah diajarkan untuk membuat Bali Belo. Jadi walaupun pembuatannya tidak dari bahan-bahan yang seperti orang Manggarai pada umumnya yang membuat, tapi kami membuatnya itu secara sederhana, tetapi bentuk dan kualitasnya juga sama seperti Bali Belo pada umumnya, sehingga itu akan menjadi wawasan baru untuk para peserta didik untuk berwirausaha dan berkarya, sehingga kita tidak perlu lagi untuk membeli Bali Belo karena kita sudah bisa membuatnya, walaupun susah cara pembuatannya itu. Hasil dari kita membuat Bali Belo itu di sekolah, itu kita selain kita gunakan untuk disimpan di sekolah apabila ada perayaan atau para penari bisa menggunakan itu. Jadi tidak perlu lagi kita membeli dari luar, malahan kita yang menjual Bali Belo itu ke masyarakat luar, sehingga kita mendapat nilai ekonomis. Jadi kita bisa memperoleh keuntungan juga. Oke guys, jadi selain tenun ikat dan juga Bali Belo tadi, ada juga alat musik yang menjadi kearifan lokal di Manggarai, yaitu gong dan gendang. Jadi di Manggarai memiliki gong dan gendang yang digunakan di setiap rumah-rumah adat yang apabila ada acara adat pasti ada ritual atau nyanyian yang selalu diiringi dengan gong dan gendang ini. Seperti yang kita ketahui bersama, gong dan gendang ini cara mainnya kan dipukul. Jadi proses belajar untuk memainkan alat musik ini sudah diterapkan juga di sekolah-sekolah di salah satu mata pelajaran seperti seni budaya. Itu ada peraga atau melatih siswa untuk cara bermain gong dan gendang.
apabila ada kegiatan atau kegiatan untuk bernyanyi atau perlombaan untuk bernyanyi maupun kegiatan-kegiatan lain di sekolah, siswa sudah mengetahui cara memainkan itu dan bisa dipraktekkan. Lalu bisa juga dipraktekkan di lingkungan sekitarnya, di rumah maupun di mana saja ia berada, khususnya di Manggarai. Dimainkan untuk mengiringi penari atau untuk mengiringi nyanyian-nyanyian yang diharuskan untuk menggunakan gong dan gendang ini, sehingga itu bisa menjadi kebiasaan dari orang Manggarai yang diterapkan di lingkungan sekolah dan diajarkan kepada para peserta didik, sehingga bisa melestarikan budaya atau kearifan dari gong dan gendang ini. Jadi kesimpulan yang saya ambil adalah kurikulum muatan lokal ini tidak hanya diterapkan di lingkungan pendidikan hanya untuk sebagai perencanaan atau hanya sebagai materi saja, tetapi juga bisa diterapkan untuk langsung dipraktikkan agar bisa melestarikan budaya dari masing-masing daerah, terlebih khusus yang saya bahas tadi di Manggarai. Jadi kalau untuk di wilayah Manggarai sendiri, beberapa kearifan lokal yang sudah saya jelaskan tadi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa saja, tetapi bisa diterapkan dan dipelajari oleh para peserta didik, para siswa-siswi yang berada di sana. Jadi bisa membantu melestarikan dan mewariskan kearifan lokal yang ada di Manggarai itu. Jadi guys, mungkin ini saja yang bisa saya ceritakan sedikit tentang kurikulum dan juga kearifan budaya lokal yang ada di Manggarai. Untuk selanjutnya, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.